Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Nuryani dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks editorial. Apa itu teks editorial? Teks editorial merupakan opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi di sebuah media terhadap isu aktual yang ada di masyarakat. Opini yang ditulis oleh redaksi tersebut dianggap sebagai pandangan resmi suatu penerbit atau media terhadap suatu isu aktual. Isu atau masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Contoh, isu yang diangkat misalnya tentang kenaikan BBM, reshuffle kabinet, kebijakan impor, dan lain-lain. Ciri-ciri dari teks editorial. 1. Topik ditulis teks editorial selalu hangat, bersifat aktual dan faktual. 2. Teks editorial bersifat sistematis dan logis. 3. Teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Yang keempat, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Struktur teks editorial. Terdapat 3 struktur dalam teks editorial atau opini, yaitu 1. Pengenalan isu. Pada pengenalan isu, di bagian ini yang berisi sudut pandang penulis tentang isu atau masalah yang dibahas. Pada bagian ini biasanya berisi peristiwa, persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, argumentasi merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Yang ketiga adalah pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Nah, bagian ini merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta. Di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Kaidah kebahasaan dari teks editorial. 1. Penggunaan kalimat retoris. Nah, apa itu kalimat retoris? Kalimat retoris merupakan kalimat tanya yang tidak ditunjuk untuk mendapatkan jawaban. Contoh, benarkah pemerintah sudah memperhatikan kesejahteraan rakyat? Yang kedua, menggunakan kata populer. Kata populer yaitu kata-kata yang mudah dipahami oleh orang banyak. Contoh, kata terkaget-kaget, pencitraan, menengarai, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk. Kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal yang lain yang menjadi fokus ulasan. Yang keempat, penggunaan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas diantaranya yaitu sebab, karena, sehingga, oleh sebab itu,
Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkaitan dengan masalah yang dikupasnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.